Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu agar dalam pelajaran ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita membahas materi pelajaran tentang sejarah, mari kita perkenalan dulu bahwa Bapak namanya Nanang Sa'adudin, panggilannya Pak Nanang, yang satu-satunya sebagai guru sejarah Indonesia di SMK Piramida. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, mari kita mengetahui tentang pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun, yang berarti pohon. Sedangkan dari bahasa Arab itu artinya tarik, artinya waktu. Sajarotun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah atau keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sajarotun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi sajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa sejarah itu ada 3. 1. Asal usul atau keturunan atau silsilah. Yang kedua, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history atau cerita. Sedangkan dalam bahasa Yunani, historia yang berarti informasi atau pencarian. Menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut Geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibat. R. Muhammad Ramli mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perubahan itu sendiri. Sejarah ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan terjadi yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sedangkan menurut Ruslan Abdul Ghani menyebutkan bahwa sejarah sebagai penglihatan 3 dimensi waktu, yaitu penglihatan ke masa silam, penglihatan ke masa sekarang, dan penglihatan ke masa depan. Sejarah memiliki keterkaitan antara masa lampau dengan masa sekarang dan masa depan. Masa lalu akan memberikan pengalaman, masa sekarang mendorong pemikiran, sedangkan masa depan memberikan harapan. Kenapa sejarah sangat disangkut pautkan dengan manusia? Karena sejarah itu adalah ilmu pasti yang jelas tanpa ada manusia sejarah tidak akan terjadi. Karena manusia sebagai objek sejarah. Kita sekarang berada di lingkaran sejarah. Mau tidak mau kita ada di dalam sejarah. Karena manusia tanpa sejarah adalah itu sangat bohong ya. Kalau dalam istilah, manusia tanpa sejarah itu adalah bagaikan sayur tanpa bumbu. Apakah sejarah itu positif atau negatifnya tergantung kita yang melakukannya. Yang jelas,
kita harus berada dalam sejarah itu sebagai pemain, bukan jadi penonton. Kenapa? Kalau jadi penonton, ya kita cuma melihat aja bagaimana orang berhasil. Kita perlu belajar sejarah, apalagi kita sebagai umat Islam. Dalam Al-Quran, semua itu terjadi banyak sejarah. Bagaimana sejarah terjadi di masa lampau, di zaman nabi-nabi terdahulu. Kenapa kita harus belajar sejarah? Agar tidak terulang kembali. Sejarah hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Contohnya, dalam peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45, itu hanya sekali. Kita perlu belajar dari sejarah agar tidak terulang lagi, seperti halnya di negara kita ketika terjadinya pemberontakan ketika PKI. Bagaimana peristiwa itu supaya tidak terjadi? Ya, kita perlu belajar dari masa lalu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Al-Ghani, bahwa kita sejarah itu ada 3 dimensi, yaitu masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa silam berarti kita belajar dari yang dulu-dulu udah terjadi, dibawa ke masa sekarang, dan demi masa depan. Berarti kita jangan terperosok dalam satu masalah. Yang jelas sejarah hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Tapi kita sebagai manusia, bagaimanapun kita perlu belajar dari sejarah agar demi kehidupan kita di masa datang yang lebih baik. Sebelum acara ini berakhir, Bapak akan menugaskan, coba bagaimana pendapat kalian tentang sejarah. Apa itu sejarah? Coba uraikan menurut pendapat kalian. Dan tentang pendapat-pendapat dari para ahli tadi, coba kalian uraikan apa maksudnya itu. Jadi kita harus tahu bahwa sejarah itu sangat penting untuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena mau tidak mau, objek sejarah itu adalah manusia. Ya, itulah tugas untuk pelajaran hari ini. Sebelum acara ini berakhir, kita berdoa dulu agar kita bisa dapat mengambil hikmahnya dari sejarah itu tersebut dan dapat membawa kebaikan kita di masa yang akan datang. Ya, kita berdoa mulai. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah dapat bisa selesaikan dengan lancar. Semoga kalian dapat belajar dari sejarah. Apakah sejarah itu positif atau negatif, yang penting kita dapat ambil hikmahnya supaya hal tersebut tidak akan terulang lagi dan kita dapat berhasil dengan tujuan yang sangat bagus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.